Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa semoga segera dapat bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Materi AutoCAD pekan ke-8 ini yaitu tentang fitur-fitur 3D untuk membuat bangun sederhana, di mana apabila kita mau membuat bangun sederhana ini tidak perlu membuat gambar 2D kemudian ditransformasikan ke 3D, jadi cukup langsung memilih bentuk bangun mana yang akan kita buat, maka kita langsung menjadikan bangun tersebut 3 dimensi. Contohnya yang pertama ada polysolid. Kalau di gambar 2 dimensi ada polyline yang berfungsi untuk membuat garis secara bersambungan atau kontinu. Di 3 dimensi juga ada fitur seperti polyline, yaitu namanya polysolid. Cara menggunakannya sama dengan polyline. Kita pilih dulu fiturnya polysolid, kemudian kita mau menggambar atau membuat objek tersebut dari mana. Misalkan saya mulai dari sisi kiri sini. Sebelumnya kalau kita mau menggunakan fitur-fitur ini lebih mudah kalau pandangan kita, misalkan sebelumnya kita menggambar di pandangan 2 dimensi, pandangannya kita rubah dulu dari awal di pandangan 3 dimensi atau isometri. Bisa pakai SW, SE, NE ataupun NW. Kalau pandangannya sudah dirubah, langsung kita pilih fiturnya polysolid, kemudian ditentukan dari titik mana kita mau menggambar. Kalau sudah ketemu titiknya, klik, kemudian kita tarik. Kita mau membuat bentuk solid ini ke arah mana? Ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y? Misalkan ke arah sumbu X, panjangnya 50. Kalau sudah di enter, kemudian kita mau membuat ke arah mana lagi, misalkan ke arah Y, berarti kursornya kita arahkan ke sumbu Y, kemudian kita isi nilai panjangnya sampai seterusnya, sampai sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu polysolid. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu tentang box. Box ini fungsinya untuk membuat kubus atau membuat balok berbentuk 3 dimensi secara langsung tanpa kita harus membuat gambar 2 dimensinya dulu. Contoh, kita pilih box, kemudian sama kita dipilih menentukan titik awalnya dulu, first cornernya di mana, misalkan di ujungnya polysolid ini tadi. Klik. Nah, kita masukkan panjang dari box yang akan kita buat berapa, misalkan panjangnya 100. Kemudian jangan di enter dulu, kita masukkan nilai lebarnya. Setelah 100 kita ketik koma, kita masukkan lebarnya berapa, misalkan lebarnya 50. Enter, tinggal masukkan nilai tingginya, misal tingginya 15. Enter. Nah, maka bentuk box ini ukurannya sudah sesuai dengan yang kita buat, yaitu panjangnya 100, lebar 50 dengan tinggi 15. Kemudian yang selanjutnya ada tentang wedge. Wedge ini fungsinya untuk membuat bentuk segitiga siku dengan 3 dimensi. Sekali lagi tanpa harus membuat gambar 2 dimensinya dulu. Contoh, kita pilih dulu first point-nya atau first corner-nya. Misalkan first corner-nya di sini bebas, klik. Kemudian kita masukkan
panjangnya berapa. Misalkan panjangnya 55. Enter. Nah, kalau langsung kita enter, kita tidak bisa men-setting lebar dari segitiga ini. Kita hanya bisa mengatur panjang dan tingginya saja. Sekali lagi, panjangnya misalkan 55, lebarnya 20. Enter. Tinggal kita masukkan tingginya. Tingginya misalkan 60. Maka bentuk segitiga siku 3 dimensi ini panjangnya adalah 55, lebarnya 20 dan tingginya 45. Lanjut, yang selanjutnya ada kon. Kon ini fungsinya untuk membuat objek 3 dimensi berbentuk kerucut. Caranya kita pilih kon, kemudian kita pilih center point. Center pointnya di mana? Misalkan bebas ya ini. Klik. Nah, ini kita masukkan ukurannya, base radius atau diameternya. Kalau kita mau menggunakan ukuran radius, langsung kita masukkan ukurannya, misalkan radius 15. Kita ketik 15, kemudian diisi tingginya ini misalkan 50. Kan tetapi kalau kita menggunakan ukuran diameter, maka setelah kita tentukan base pointnya, di sini kita ketik dulu D sebagai perintah untuk mengganti ukurannya menjadi diameter. Kalau sudah diketik D, enter, kemudian kita masukkan nilai diameternya berapa, misalkan 30. Enter. Terus kita masukkan tingginya, misalkan 60. Selesai. Yang sebelah kiri ini bentuk kon atau kerucut menggunakan ukuran radius, dan yang sebelah kanan menggunakan ukuran diameter. Kemudian selanjutnya ada sphere. Sphere ini fungsinya untuk membuat bentuk bola atau bundar dalam bentuk 3 dimensi. Caranya kita pilih sphere, kemudian kita tentukan center pointnya, klik, kemudian kita tarik, kita masukkan nilainya, ukurannya sama, kita diberi pilihan untuk memasukkan nilai radius atau diameter. Kalau radius langsung kita masukkan nilainya, misalkan 45. Kalau diameter kita ketik dulu D, enter, baru dimasukkan ukurannya. Yang kiri ini radius, yang kanan diameter. Bentuknya juga bentuk bola sempurna, bundar. Fitur selanjutnya ada silinder. Silinder ini bentuk tabung. Jadi caranya kita pilih titik base pointnya, kemudian kita masukkan nilainya, bisa radius atau diameter. Caranya sama, kalau radius langsung kita masukkan nilai radiusnya, kalau diameter kita ketik D untuk mengganti perintahnya menjadi ukuran diameter. Setelah kita tentukan nilai radius base point atau diameter base pointnya, kita masukkan tinggi tabungnya. Nah, maka tabung ini sudah terbentuk dengan ukuran base diameter dan top diameternya sama, dan tingginya sesuai yang kita inputkan nilainya. Lanjut, yang selanjutnya yaitu torus. Torus ini fitur 3 dimensi untuk membuat bentuk donat atau bentuk lingkaran yang memiliki lubang di bagian tengahnya, persis seperti kue donat. Caranya kita tentukan dulu center pointnya,
klik, kemudian enter, kita masukkan nilai diameter atau radius. Nah, kalau ukuran radius luarnya tadi sudah ketemu, sekarang kita diminta untuk memasukkan nilai lubangnya. Lubangnya ini radius berapa? Misalkan radius 5. Ketentuan untuk membuat torus, nilai lubang ini yang tengah tidak boleh lebih besar dari ukuran radius atau diameter luarnya. Jadi misalkan yang di awal tadi kita memasukkan radius 15, maka lubangnya tidak boleh lebih dari 15. Karena kalau lebih dari 15, ya bentuknya tidak bisa menjadi seperti contoh ini. Kemudian yang terakhir ada tentang piramid. Piramid ini kalau di matematika biasanya disebut dengan limas. Cara membuatnya yaitu kita pilih piramid, kemudian kita tentukan base point-nya, lalu kita masukkan ukurannya, panjang lebarnya. Lalu panjang lebarnya sudah, tinggal kita tentukan tinggi berapa. Tingginya misalkan 150. Maka sudah terbentuk sebuah bangun limas atau piramid dengan panjang, lebar, dan tinggi sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Baik, sampai di sini materi AutoCAD pekan ke-8 ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya melalui WA saya agar bisa segera saya respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.